teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Cindy Fruitnovis Tumorang. Yang pastinya saya juga kali ini akan menceritakan pengalaman saya setelah belajar di Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke, seperti biasa, sebelum melakukan sesuatu kita membutuhkan yang namanya perencanaan, agar apa yang kita akan lakukan dapat terencana dan terlaksana dengan baik. Karena jika kita melakukan sesuatu tanpa rencana, pasti jadinya akan amburadul, hancur atau berantakan. Dalam membuat perencanaan, kita harus melakukan beberapa hal agar perencanaan kita dapat berjalan dengan efektif. Itu dengan menentukan tujuan, mengetahui anggaran, menentukan struktur, menentukan program yang akan dikerjakan, membuat kebijakan, membuat prosedur, dan membuat metode untuk menyederhanakan kerja. Akan ada banyak manfaat yang kita peroleh, apalagi jika perencanaan yang kita buat itu dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dalam salah satu manfaat lain dari perencanaan manajemen sumber daya manusia itu berkaitan dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja masa depan. Kaitannya pasti bertujuan untuk bisa berkelanjutan dan semakin sukses. Dalam manajemen, seorang manajer itu harus bisa benar-benar memahami konsep perencanaan, baik itu manajer dari perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Nah, jika ada hal-hal yang tidak terduga terjadi di tengah-tengah perencanaan, maka apakah yang harus dilakukan oleh seorang manajer? Maka yang harus dilakukan adalah bisa mengevaluasi kembali perencanaannya, meninjau kembali, dan memperbaikinya. Karena yang namanya manajer itu seorangnya tidak gampang menyerah, terus mencoba hingga apa yang dilakukannya itu berhasil. Ada dua faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, yang termasuk ke dalam faktor eksternal menurut Espesiagian yaitu situasi ekonomi, sosial budaya, politik, peraturan perundang-undangan, teknologi, dan pesaing. Dan yang termasuk ke dalam faktor internal menurut Espesiagian yaitu rencana strategi, anggaran, estimasi produksi dan penjualan, usaha atau kegiatan baru, dan rancangan organisasi dan tugas pekerjaan. Aktivitas dasar yang harus dilakukan dalam perencanaan adalah menentukan kebutuhan. Analisis jabatan merupakan kegiatan yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan manajemen dalam rekrutmen pegawai sebagai upaya menyediakan kebutuhan pegawai. Analisis jabatan didasarkan pada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, jenjang dan jumlah jabatan yang tersedia, dan alat yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Nah, teman-teman sekalian, hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan dalam video saya kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman semua yang menonton. Terima kasih.